Salah satu bentuk revolusi biologinya adalah mereka melihat betapa pentingnya melakukan perekayasaan cuaca. Apa poinnya? Geoengineering. Jadi satu wilayah, satu geo tertentu itu direkayasa sedemikian rupa seolah-olah terjadi yang namanya macam-macam. Padahal itu revolusi biologi. Tapi revolusi biologinya itu bukan cuma sekedar di tanah, Husnu. Revolusi biologi juga di udara. Revolusi biologi juga di laut. Itu semuanya dimainkan habis-habisan. Itu yang disebut dengan geoengineering. Kita mulai di akhir abad 20 dulu ya. Di akhir abad 20 itu kan isu besarnya adalah isu benturan peradaban. Karena saat itu ketika Barat merasa berhasil, merasa unggul dibanding seluruh peradaban lain, itu mereka yakin bahwa seluruh manusia di dunia mereka bisa kontrol. Itulah yang ditulis oleh Tex Mars pada 1996, cerita tentang bagaimana Universal Human Control System. Tex Mars ini mati sebelum global simulation dilakukan Johns Hopkins University dilakukan. Karena dia menulis betul tentang bagaimana cerita kemenangan Barat atas Timur dalam bahasa politiknya, luluh lantaknya perang Barat, perang dingin ya, antara blok Barat dengan blok Timur, itu menunjukkan Barat merasa unggul. Dan keunggulan itu ada dua dampaknya. Dampak pertama, dia ingin meleverage posisi dirinya sehingga bisa mengatur manusia secara global, dunia. Itu tadi bukunya Tex Mars gitu, Universal Human Control System. Tapi ada tesis yang pertama, tesis yang berikutnya, untuk bisa melakukan Universal Human Control System, benturan peradaban, tepatnya dibenturkan peradaban Barat dengan benturan Islam. Dari sini kita ngelompat ke awal abad 21 dengan peristiwa pertama adalah gedung kembar berantakan, 9/11 gitu. Di sana isu besarnya adalah sesungguhnya benturan peradaban itu mulai dimunculkan. Tetapi saat yang sama orang lupa bahwa pintu masuk untuk mengatur kontrol dunia sudah harus disampaikan ke dunia. Dan hanya beberapa saat kemudian dalam hitungan itu isu perlawanan benturan peradaban itu diteruskan, dan berikutnya pada 2003 itu muncullah isu tentang flu burung. Flu burung baik cerita di Hong Kong atau kemudian pada 2003 itu ditudinglah yang namanya Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal berbasis biologi, weapon of mass destruction on biological basis, gitu ya. Dan itu terdokumentasi. Yang menariknya dari dokumentasi itu menyatakan kami akan menyerang Irak. Terbuka itu mereka ngomong. Dengan tudingan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal berbasis biologi. Orang lupa bahwa di balik tudingan ini sesungguhnya ada pihak-pihak tertentu yang sedang melanjutkan revolusi biologi, dan revolusi biologinya adalah tadi sebagai senjata. Orang lupa bahwa ini bukan sekedar revolusi biologi misalnya pada tanaman, bukan sekedar revolusi biologi sekedar pada manusia, yang berikutnya nanti akan kita kenal dengan istilah cloning dan rekayasa genetika. Bukan sekedar itu ininya. Tapi ada sesuatu yang memang mereka tidak jangkau dalam konstruksi tadi, Global Human Control System. Sistem kendali manusia secara global, secara universal. Dari 2003 dan kemudian muncullah film yang kemudian film itu juga di YouTube di take down, yang saya kutip berkali-kali gitu. Nah, cerita tentang kemenangan Barat dengan basis ini sesungguhnya terus-menerus dikampanyekan. Jadi kampanye itu sesungguhnya diikuti dengan pertarungan 2004. Orang lupa bahwa kekalahan Al Gore melawan George W. Bush pada 2004 ya, pada 2004 itu sesungguhnya genderang revolusi biologi makin kencang. Apa tesis besarnya? Global climate change. Tapi yang dia bawa adalah temanya adalah unconvenient the truth.
Dan itu konsisten hingga sekarang loh tesis. Jadi kalau kita lihat isu tema dan kebijakannya dari mulai Al Gore berkampanye tentang unconvenient the truth yang kontennya adalah global climate change, hingga sekarang itu konsisten. Nah, ini konsistensi ini diikuti dengan tadi permainan perang biologi. Jadi ketika Al Gore kalah, obatnya adalah bahwa Demokrat harus berkampanye ke seluruh dunia sedang terjadi perubahan iklim. Dengan tadi perubahan iklim sebagai isu. Dengan masalah besarnya adalah itu tadi unconvenient the truth. 2004 begitu. Tapi berikutnya pada saat itu juga secara ekonomi, ini menarik nih. Kelompok-kelompok tertentu merasa Amerika mulai dikalahkan oleh yang namanya Cina untuk dagang. Nah, 2004 isunya mulai membesar, neraca perdagangan yang sebenarnya dirasakan betapa pentingnya mencetak dolar karena defisit neraca perdagangan. Cuman dia harus dicari alasan konkretnya. Pada 2005-nya muncullah tesis The End of Honeymoon Among PRC and GSC. Berakhirnya bulan madu antara Cina dengan Amerika. Apa masalah besarnya? Kita benci produk Amerika, tapi kita rindukan. Saat yang sama, sejumlah investor Amerika yang besar-besar tadi, saya nggak usah sebut, itu memindahkan industrinya ke Cina. Kajian muncul ketika The End of Honeymoon Among PRC and GSC itu kajiannya adalah sesungguhnya kebijakan-kebijakan yang dimunculkan George W. Bush adalah kebijakan yang memunculkan musuh-musuh Amerika ke panggung, ke permukaan. Artinya, ketika Amerika menang sebagai pemegang panji-panji kapitalisme berbasis individual itu, ternyata pada 2005 sampai dengan 2006 dianggap musuh-musuh Amerika yang potensial itu muncul ke permukaan. Dalam bahasa yang lain, posisi unipolar bergeser kembali menjadi multipolar. Nah, itu ditandai dengan bagaimana Rusia memberikan rudal di Polandia. Lalu muncul perlawanan dari Venezuela, selain Rusia, selain Iran, selain Cina, semua muncul bersama. Jadi dalam identifikasi mereka sendiri ada 7 negara yang memunculkan perlawanan secara potensial disebabkan kesalahan kebijakan luar negeri George W. Bush. Itu kalau tegas. George W. Bush salah dalam mendapatkan kebijakan politik luar negeri karena seluruh kebijakan politiknya malah memunculkan musuh-musuh potensial itu naik ke panggung dan mengakibatkan pergeseran dari unipolar ke multipolar. Itu 2005 ke 2006 ke 2007. Tetapi saat yang sama, ketika neraca perdagangan sudah tembus mendekati 300 miliar dolar itu, sejumlah orang masih tetap confidence dengan posisi Barat. Dan saat itu mereka bilang, enggak ada masalah kok, kita masih tetap unggul kok. Nah, mereka ambil keunggulannya. Dolar masih tetap menguasai, gitu kan? Industri pertahanan di mereka, industri energi di mereka, industri IT di mereka, keuangan di tangan mereka. Ada lagi terus mereka tambahin, industri makanan cepat saji dan industri minuman cepat saji di tangan mereka. Justru kajian-kajian ini punya dampak di dekade kedua, saya ulang, di dekade kedua abad 21. Tapi kalau kita lihat dari seluruh komponen yang mereka menyatakan mereka unggul, sesungguhnya cuma tinggal hulu ledak nuklir dan penggusuran mata uang. Setelah muncul krisis 2008, kasusnya menjadi orang lupa bahwa sudah ada kelanjutan revolusi biologinya. Dan salah satu bentuk revolusi biologinya adalah mereka melihat betapa pentingnya melakukan perekayasaan cuaca. Apa poinnya? Geoengineering. Jadi satu wilayah, satu geo tertentu itu direkayasa sedemikian rupa seolah-olah terjadi yang namanya macam-macam. Padahal itu revolusi biologi. Tapi revolusi biologinya itu bukan cuma sekedar di tanah, Husnul. Revolusi biologi juga di udara. Revolusi biologi juga di laut. Itu semuanya dimainkan habis-habisan. Itu yang disebut dengan geoengineering. Jadi revolusi biologinya itu bermain ke seluruh tatanan. Sebenarnya ini menjadi doktrin mereka sejak awal. Bahwa sebuah negara ketika menguasai informasi dan informasi itu berbasis bagaimana pada perekayasaan wilayah termasuk dalam hal ini cuaca, maka dia akan tetap menguasai dunia.